warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum bapak, kaum ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ba'da subuh ini menjelang masuknya waktu syuruk, sedikit kajian disampaikan kepada kita mengangkat bahasan usulul ma'asi. Bahasa kitanya adalah sumber-sumber penyebab kemaksiatan. Bapak Ibu sekalian, kita dalam kehidupan kita memang hampir tidak ada yang tidak luput dari dosa dan salah. Saya secara pribadi atau Bapak Ibu pun tidak ada kita yang tidak bersalah, tidak ada kita yang tidak berdosa. Dan itu pun memang ditegaskan oleh Rasul melalui hadisnya, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu pasti ada salah, pasti ada dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang bersalah adalah mereka yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Bapak sekalian, janganlah hadis ini dijadikan dasar untuk meremehkan dosa. Biasa dia. Tak ada orang tak berdosa loh. Kau awak terlangsung dosa kan biasa aja tunya. Kalau macam tu Pak Bu, berarti kita meremehkan dosa. Dosa sekalipun kecil ketika diremehkan, menurut Ali bin Abi Thalib, hakikatnya dia adalah dosa besar. Dosa kecil kalau diremehkan berakibat berulang-ulangnya dosa tersebut, sehingga akhirnya menggunung menjadi dosa yang besar. Nah Bapak Ibu sekalian, Ramadan hadir adalah dalam rangka untuk menghapus dosa dan kesalahan. Maka sangat populer hadis Rasul yang banyak disampaikan oleh para penceramah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dalam redaksi yang sedikit berbeda, Rasul pun mengingatkan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa yang di bulan Ramadan menghidupkan malam-malam Ramadan atau qiyamul Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Karena itu maka wajar kita dan banyak orang melakukan upaya-upaya agar kemudian dosa kita diampuni oleh Allah. Kita berpuasa dengan sungguh-sungguh,
Kita qiyam Ramadan tak pernah tinggal. Kita pun banyak membaca Al-Quran, kita banyak berzikir, kita tingkatkan sedekah dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk menghapuskan dosa dan salah. Tetapi agak kurang menjadi perhatian Pak Bu, tindakan preventif apa yang harus kita lakukan agar kita tidak berdosa. Kalau dalam dunia medis kan ada promotif, ada preventif, ada kuratif. Kan begitu Pak Ibu ya. Nah, saya tahunya karena sering dibawa oleh teman-teman dinas kesehatan untuk membina pesantren ber-PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kita seringkali memfokuskan kepada kuratifnya, tapi preventifnya tidak jadi perhatian. Padahal kalau sekiranya preventif atau tindakan antisipasi awal kita lakukan, tentu dosa tidak terjadi, Pak. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, dia sebut usulul ma'asi, sumber-sumber penyebab dosa itu yang harus kita waspadai, jangan sampai terinfeksi pada diri kita. Apa saja sumber-sumber yang menjadi penyebab kita berdosa, bahkan sampai dosa terbesar pun terlakukan oleh umat manusia. Yang pertama adalah al-kibru, bahasa kitanya adalah sombong. Sombong ini berawal dari ujub. Ujub itu bahasa kitanya adalah takjub pada diri sendiri. Kalau takjub pada orang lain, misalnya takjub kepada orang yang berilmu, termotivasi kita menambah ilmu, itu boleh Pak. Takjub kepada orang yang dermawan, dia berharta tapi orangnya dermawan pula lagi, nah, itu boleh mendorong kita untuk mencari kekayaan agar menjadi orang dermawan. Takjub kepada ibadah seseorang sehingga termotivasi kita untuk menambah ibadah, boleh Pak. Jadi dalam satu hadis dikatakan oleh Rasul, dunia itu milik 4 kelompok manusia. Kelompok pertama, orang kaya dan dia diberi ilmu. Dengan ilmunya dia gunakan kekayaan itu bukan sekedar untuk dirinya, tetapi untuk orang lain yang membutuhkan bantuan darinya. Maka orang ini adalah orang yang paling utama. Yang kedua adalah orang yang tidak diberi harta tapi diberi ilmu. Dengan ilmunya dia kemudian bercita-cita, kalau saya kaya, saya akan seperti orang pertama, orangnya dermawan. Maka orang kedua ini sama posisinya dengan orang yang pertama. Jadi artinya Pak Bu, walaupun sekarang kita misalnya belumlah kaya betul, tapi bercita-cita sosial lah, dengan cita-cita sosial yang tinggi. Saya kalau kaya, lapang rezeki, saya bangunkan rumah untuk orang tua, saya hajikan dia. Saya kalau kaya, saya nafkahi sanak famili saya yang susah hidupnya. Saya kalau kaya, saya nafkahi anak yatim. Saya kalau kaya, jujur membayar zakat. Cita-cita saya membangun masjid, membangun pesantren dan lain sebagainya. Insya Allah Pak Bu, kalau seperti itu cita-cita sosialnya Pak Bu, Allah akan beri kesempatan untuk jadi orang kaya. Tapi kalau sekiranya cita-citanya begini, saya kalau kaya saya nak jalan-jalan ke Bali gitu ya. Ngapa ke Bali? Nah, katanya lain pula dunia situ katanya. Nah, sambil cuci-cuci mata dan uji keimanan gitu ya. Itu akan kayu-kayu loh. Nah,
Saya kalau kaya saya pergi ke Thailand. Ngapa ke Thailand? Oh, di situ kabarnya ada pantai yang bebas aturan katanya. Ada kan kayo loh. Allah sayang supaya dia jangan berdosa. Nah, supaya dia jangan berdosa. Karena cita-citanya tidak ada. Saya kalau kaya tengoklah orang paling kaya di Siko, isu tengoklah. Ambo buat rumah lebih rancak pada itu, ambo beli mobil lebih mewah pada itu, ambo gas mobil depan rumahnya katanya. Itu nak kan kaya-kaya depan. Ini niatnya lah salah. Jadi sekalian, minimal kita punya cita-cita sosial yang tinggi. Yang ketiga Pak Bu, kelompok orang dia diberi harta tapi tidak diberi ilmu. Akhirnya dengan hartanya itu dia bergelimang dengan maksiat. Dia lakukan berbagai kemungkaran, dia lakukan berbagai dosa dan kesalahan. Ini adalah orang yang sangat buruk. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Yang keempat, orang itu tidak diberi harta, tidak diberi ilmu, tapi dia punya cita-cita. Cita-citanya supaya bisa menjadi orang yang ketiga, seperti orang nomor 3. Saya kalau kaya saya tengoklah bini dan pomongi tarinya dan tambah bini biar nak sakit hatinya. Itu kan lain ya tuh Pak. Saya kalau kaya, tengoklah dulu orang yang meremehkan saya balas untuk memaki dan menghinanya. Inilah orang yang paling buruk Pak. Kenapa paling buruk? Sudahlah miskin, cita-citanya tidak elok Pak. Kalau parah betul jadi orang itu Pak. Kita biarlah sulit ekonomi Pak Bu, minimal niat untuk menjadi orang baik itu ada. Ikulah sudah susah, cita-citanya tidak ada yang elok Pak. Kalau ikut kok pati di puruan kadang lah itu langsung Pak Bu supaya menyusai orang kalau itu. Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi pada kali kita Pak Bu, sombong itu seringkali disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, bisa sombong disebabkan karena ilmu. Maka kesombongan akademis itu banyak terjadi kadang-kala dalam keseharian Pak. Padahal kan itu tidak dibolehkan. Kata orang-orang tua, jadilah seperti padi. Makin berisi, makin merunduk. Jadi Bapak sekalian, makin berilmu dia, makin tawadhu. Nah, yang kedua, seringkali orang sombong disebabkan karena harta. Maka hati-hati Pak. Sadari oleh kita, ketika kita berharta, sesungguhnya kita sedang diuji. Ketika kita berharta, sesungguhnya di dalam harta kita itu banyak amanah yang Allah titipkan. Maka oleh sebab itu tunaikan amanah tersebut. Jangan semakin kemudian menutup diri. Ada orang ketika dia sudah kaya Pak Bu, pagar rumah dibuat setinggi-tingginya, ditutup mati lo saudara Pak Bu. Ditutup mati tahu Pak Bu ya? Temboknya saudara Pak Bu. Nah, kalau pagar-pagar besi saja itu kan masih penting Pak Bu, kan untuk keamanan. Ya bukan berarti saya mengatakan berdosa seperti itu, tidak Pak Bu. Cuman kadang-kala kalau kita tak pandai mengkotak-kotakkan hati, khawatirnya kita semakin individualistis hidup kita. Kita tidak peduli dengan orang yang ada di sekitar kita. Nah, sehingga akhirnya jangan-jangan nanti tiba sanak pemilih datang dan nampak dia wakil. Tiba kawan ingin berkunjung, dia sedang sendiri melihat pagar rumah kita dan lain sebagainya. Akhirnya ujung-ujungnya nanti melahirkan kesombongan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Maka kalau sudah ada sombong, pasti kemudian akan terlakukan berbagai dosa. Bahkan dosa terbesar pun akan terlakukan. Itulah potret dari kehidupan iblis. Iblis itu dulu mulanya adalah makhluk dari kalangan jin yang luar biasa soleh dan taat. Sebegitu luar biasa hebat ketaatannya itu, dia disejajarkan oleh Allah dengan malaikat, sehingga banyak rahasia-rahasia yang diketahui oleh malaikat, iblis pun tahu. Contoh Pak, iblis itu pengetahuan tentang surga 2 tingkat di atas kita, Pak. Kalaupun ada yang tak menyaingi Nabi Muhammad ya Pak. Kenapa begitu Pak Bu? Karena kita punya pengetahuan tentang surga itu kan berdasarkan apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Cuman iblis Pak Bu bukan sekedar dia baca, dia dengar, tapi dia sudah lihat, bahkan dia sudah keluar masuk surga itu. Apa buktinya? Bukankah dia menyesatkan Nabi Adam itu kan di dalam surga? Nah jadi Bapak Ibu sekalian, ini mengajarkan pada kita tidaklah mutlak orang yang paling dalam dan luas ilmunya pasti benar, tidak. Contohnya Pak Bu, tadi iblis. Iblis itu ilmunya tentang surga dan neraka itu sudah sampai pada level ainul, sudah sampai pada hakul yakin. Ya, kan ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Bagaimana cara membedakan 3 ini? Ibaratnya pengetahuan kita tentang Ka'bah. Orang yang levelnya ilmu yakin itu orang yang tahu tentang Ka'bah dari bacaan dan apa yang dia dengar, karena dia belum pernah ke sana, karena dia belum pernah haji atau umrah. Jadi dia tidak pernah lihat Ka'bah langsung. Kalaupun lihat dia di TV saja. Tapi kalau ainul yakin Pak Bu, orangnya bukan sekedar tahu berdasarkan ilmu yang dia peroleh, tetapi dia sudah lihat langsung Ka'bah karena dia sudah hadir di Ka'bah itu. Tingginya berapa, walaupun tidak persis hafal dia berapa meter, karena dia tidak bak meteran. Tapi paling tidak bisa dia perkirakan tingginya sekian gitu. Tinggi 15 meter, lebarnya ada yang 10,52, ada yang 11 mendekati 12. Itu ainul yakin. Tapi kalau dia tinggal di Mekah yang hari-harinya dia langsung bisa berada dekat Ka'bah, atau hakul yakin itu baru seluk-beluknya tahu dia. Tapi apakah semua orang yang ada di Mekah itu pasti dia beriman pada Allah? Kan tidak. Abu Jahal baru tiap hari lalu lalang dekat Ka'bah itu baru. Abu Lahab, pokoknya abu-abu lah Pak. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Untung Abu Sufyan 2 tahun dalam wafat Rasul masuk Islam ya. Jadi Pak Bu, kalau Abu Jahal itu sendiri Pak Bu, dia mengatakan, saya kalau soal Muhammad tidak ada saya ragu deh. Ucapan Muhammad itu tidak pernah tidak terjadi, pasti terjadi. Tapi apa katanya Pak Bu? Dengan sombongnya. Cuman kalau dalam urusan dunia, kalau kan kalah lo dengan Muhammad, anda doh. Maka Pak Bu, seberapa hebat pun ayat diturunkan kepada Rasul, dibacakan di hadapan Abu Jahal, Abu Lahab, karena sombongnya dia tidak dapat hidayah. Nah iblis setaat itu luar biasa, berarti kan dia sudah berada dalam hidayah Pak. Tapi begitu turun perintah dari Allah untuk sujud pada Nabi Adam, sirna seluruh kesolehannya Pak. Dengan sombong dia mengatakan, saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Sehingga akhirnya dia pun gagal paham. Disangkanya sujud itu sujud penghambaan, padahal sujud di situ adalah sujud penghormatan. Maka Bapak sekalian, sombong itulah yang seringkali menyebabkan salah paham.
Orang sombong Pak Bu, tidak boleh orang lain, jangankan di atas dia, sejajar pun tidak boleh Pak Bu. Maka kalau orang sombong itu Pak Bu, kok ada orang ekonominya mulai elok Pak Bu, beli mobil barunya, itulah ceritanya tuh. Mana udah PT korupsinya nggak tunjuk dia. Itu kalau orang sombong Pak Bu. Ya. Jadi Bapak sekalian, sedekah orang dicurigainya, ya sudah sedekahnya. Pilih orang, nggak kayunya pilih ya. Salah aja orang sedekah. Senyum orang dicurigai, tidak tulus senyum itu dong ya. Tidak luri, tidak simetris buka mulutnya kiri kanan ya. Tidak senyum orang sombong pula katanya. Jadi kalau bersombong itu orang kok Pak Bu memang serba susah Pak Bu. Memang serba susah. Banyak-banyak sabar aja lah kalau menghadapi orang macam itu Pak Bu. Cukup bercakap meninggi-tinggi. Tidak suka meronda-ronda Pak Bu. Karena dia ingin menganggap dirinya lebih dari yang lain. Kadang-kala dengan cara seperti itu lebih banyak bualannya daripada sebenarnya. Karena demi mengangkat dirinya agar kemudian terkesan dia lebih dari yang lain. Ini bahaya nih Pak Bu. Bahaya nih Pak Bu. Saya satu waktu Pak Bu, ini pengalaman saya, Bapak Ibu mungkin banyak pengalaman ini. Setelah selesai proses seleksi pimpinan Basnas Provinsi Riau, lalu diangkat dan dilantik, kemudian Pak Bu, ada teman saya berkata pada saya, Ji katanya, kalau enggak dia abang hutang tuh nggak selesai pimpinan Basnas dulu. Padahal Pak Bu, dia bercakap depan saya ditunjuk langsung oleh gubernur sebagai panselnya, yang buat soal saya 100 soal, yang mewawancarainya saya dapat 10 orang, bahannya dibawa ke Jakarta, ketemu dengan ketua Basnas pusat. Setelah itu Basnas ini turun 3 orang, saya yang dampingi, diuji lagi, yang 10 orang ini terpilih 5 sampai dilantik Pak Bu. Kawannya mau tahu Pak Bu, kalau tidak dia abang dia selesai ujinya. Tapi kan kesombongan itu tidak perlu dilawan, saya diam aja. Iya Bang, mantap abangnya betul. Itu jawabannya, mantap abang mantap. Karena tidak ada gunanya Pak Bu, orang sombong dilawan pula. Kok saya sebut di mana abang ketika itu sedang menguji itu? Ambus itu ketua pengujinya. Kok begitu Pak Bu, kan lagu dia. Tidak ada gunanya Pak Bu. Satu saat nanti dia akan jebak kita agar kemudian jatuh serendah-rendahnya. Karena orang sombong itu rata-rata pendendam Pak Bu. Tengoklah Fir'aun. Fir'aun itu kan sesombong-sombong orang Pak Bu. Tidak ada kepuasan batin Pak Bu, disuruhnya rakyatnya menyembahnya. Tiba Nabi Musa mengingatkan Pak Bu, ini Musa harus dibunuh nih, bahaya nih gitu ya. Akhirnya dia yang binasa. Maka Bapak sekalian, tak boleh sombong, karena dengan sombong itu dosa terbesar terjadi. Fir'aun dosa terbesar, syirik terjadi. Iblis dosa terbesar karena sombong, tidak patuh pada perintah Allah, padahal dia sudah dimuliakan semulia-mulianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati, jangan sampai ada sombong pada diri kita. Yang kedua, sumber penyebab berbagai dosa dan kemaksiatan itu adalah al-hawa, hawa nafsu Pak Bu. Coba Bapak sekalian, siapa orang pertama terjebak dengan dosa karena hawa? Nabi Adam. Nabi Adam Pak Bu. Jangan katakan Pak Bu, kalau begitu Ustaz lemah iman Nabi Adam tuh. Kok tiba di awal Pak Bu, parah pada Nabi Adam dan Pak Bu. Coba Bapak bayangkan, iblis itu membisikkan kepada Nabi Adam. Nabi Adam kan belum tahu betul Pak Bu bahwa iblis ini sudah dianggap sesat dan menyesatkan. Ibaratnya iblis ketika itu dalam pandangan Nabi Adam sama dengan malaikat kawannya, ponco Pak Bu.
Yang kadang-kadang kawanku ada yang membawa elok Pak Bu macam malaikat. Nah, Nabi Adam kau kalau berkawan salah Pak Bu, nah iblis salah jadinya. Jadi mau sekalian kata iblis, dam kalau ibarat cakap-cakap berkawan gua, tentu dia itu wa angko diletakkan di surga tidak kekal, sementara saja. Jadi kalau engkau ingin kekal dalam surga, itu pohon khuldi. Namanya kan syajaratul khuldi, pohon kekekalan. Karena Allah tidak menghendaki engkau kekal, maka tidak boleh mendekati itu. Oleh sebab itu kalau engkau ingin kekal, makan buah khuldi itu. Dimakan di Nabi Adam bau. Itu Nabi Adam bau sekali gigi ibaratnya bau atau sentak sadar dia. Salah saya. Kok timbulnya orang campur bau? Buah khuldi itu habis makan sebelumnya. Supaya apa? Jenazah orang lain masuk surga, awak je masuk surganya. Awak biar dulu buah khuldi, awak je kekal dalam surga. Pindah aja masih pun masuk surga pak tempat lain bang. Aduh, seorang ibu-ibu berdoa dia, ya Allah, nanti masuk surga lah saya ya Allah. Teman-teman saya ini jangan masuk surga, dia melecehkan saya di kerjanya. Kok lihat dia masuk surga ya Allah, laki awak masyaallah. Nyoli bunga-bunga tanggung ya Allah. Ya apa bunga tanggung, isi dompetnya awak enak turun ya Allah, piti awak sador. Dia bunga-bunga tanggung masuk surga ya Allah. Besok kan bisa awak atur-aturin nyawa dia. Rupa dong ada lagi Pak Bu. Oh dia ya Allah katanya, cukuplah di dunia ini serasa neraka ya Allah. Jangan sampai masuk surga serasa neraka ya Allah. Tapi di sini tidak ada Pak, ibu-ibu ya berbaik sebenarnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka hawa nafsu menyebabkan banyak dosa terjadi bu sekalian. Nabi Adam terlakukan itu. Zulaikha wanita terhormat gara-gara hawa nafsu jatuh harga dirinya Pak Bu. Ibaratnya di mata manusia. Ketika itu kan Nabi Yusuf itu kan budak Pak Bu. Budak. Lalu kemudian ada majikan perempuan jatuh hati pada budak. Itulah ucapan orang seluruhnya. Zulaikha selero je budak katanya. Air